Baik, selamat sore. Kita mulai lagi kuliah kita. Dengan pindah silang, tautan gen, pindah silang, dan pemetaan kromosom. Sebelum UTS, ini sudah sempat kita singgung sedikit, tapi belum tuntas. Dan saya sudah minta kepada kalian untuk mempelajari buku, coba pelajari halaman 122 dan seterusnya. Nah, coba dulu buka buku kalian halaman 122. Di situ apa yang dimaksud dengan kopling dan repulsion dijelaskan di sana. Dan saya juga sebelumnya sudah juga menjelaskan bagaimana kopling dan repulsion dengan menggunakan simbol-simbol A dan B. Di buku digunakan simbol-simbol P dan L. Bagaimana saya katakan, kadang-kadang sering kita sulit membedakan huruf kecil dan huruf besar untuk L dan P. Oleh karena itu, saya lebih cenderung menggunakan huruf A dan B. Karena mudah kita membedakan huruf A dan B. Nah, udah sampai di sini kita waktu itu minggu yang lalu. Nah, sekarang coba perhatikan halaman 123. Halaman 123. Coba perhatikan gambar yang di bawah. Gambar yang di bawah. Itu ada gambar yang di bawah sebelah kiri itu adalah kromatid, ya, kromatid. Di awal perkuliahan kita sudah bicarakan bagaimana kromosom menggandakan diri. Berikutnya juga kita sudah bicarakan bagaimana kromosom menggandakan diri. Sebuah kromosom akan membentuk padanannya, template-nya, dan itu disebut dengan kromatid. Jadi ini adalah sebuah kromatid, artinya P dominan L dominan ada kopinya di bawahnya itu. P resesif L resesif ada kopinya di atasnya itu. Nah, kalau kromatid itu saling berbelit, coba lihat dulu saling berbelit mereka, itu bisa menimbulkan patahan di antara belitan itu, sehingga ketika terjadi segregasi kromosom, maka akan terbentuk, ya, akan terbentuk kombinasi baru. Coba lihat di sebelah kanannya itu. Sebelah kanan itu terjadi, lihat, yaitu P dominan, L dominan, sedangkan kromatiknya P, ya. Resesif dan L resesif. Sedangkan yang di bawah, coba lihat. Sorry. Yang di atas itu P dominan, L resesif, karena bagian L resesif yang pindah ke kromatid itu. Sedangkan untuk kromosom yang di bawah, sebelah kanan itu ada P yang pindah adalah P resesif, yang pindah adalah, yang terbeli ke situ adalah L dominan. L dominan. Sehingga pasangannya menjadi P resesif L dominan, P resesif L resesif.
Jadi terjadi pindah silang. Yang pindah ke kromosom yang pertama itu L resesif. Yang pindah ke kromosom yang kedua itu adalah L dominan. Itu yang dimaksud dengan pindah silang. Jadi, sekali lagi, L resesif pindah, L dominan pindah. Karena terpotong. Ya, terpotong. Jadi, kalau itu kemudian terjadi meiosis, maka akan terbentuk 4 jenis. 4 jenis kromosom itu, alel kromosom itu ada 4. P dominan L dominan, P dominan L resesif, P resesif L dominan, dan P resesif L resesif. Karena ini kromatid, jadi dia akan memisahkan diri, membentuk masing-masing kromosom utuh. Nah, jadi tercipta genotipe baru yang tadinya tidak ada menjadi ada, yaitu P dominan L resesif tadinya tidak ada, dan P resesif L dominan tadinya tidak ada menjadi ada. Jadi ada dengan demikian tipe yang tetua dan tipe non tetua. Nah, tipe non tetua itulah yang disebut dengan rekombinan. Coba lihat halaman 124 ya. Halaman 124. Coba lihat, tunjukkan bukumu dulu, Arisman Berkat Jaya, Buaya. Kau lihat nggak halaman 124 itu? Udah, Pak. Kau lihat nggak halaman 124 itu? Coba tunjukkan dulu. Udah, Pak, udah. Tunjukkan ke kameramu dulu halaman 124 itu. Ah ya, oke. Nah oke, yang lain juga ikuti ya. Coba lihat di halaman 124 itu, persilangan tetua dengan jantan dan betina, dan coba lihat fenotipe anakannya, ada ungu panjang, genotipenya begini, frekuensinya sekian, tipenya tetua. Kemudian fenotipe ungu bulat, genotipenya begini, frekuensinya begini, sekian banyak. Ini tipe rekombinan. Sekali lagi saya katakan bahwa rekombinan itu berarti tidak sama dengan tetuanya. Itu yang muncul baru. Nah, kemudian merah panjang, genotipenya ini, frekuensinya begini, dan itu rekombinan. Coba lihat, tipe tetua itu hanya 2, ungu panjang, merah bulat. Ungu panjang, merah bulat. Nggak ada merah panjang. Nggak ada ungu bulat. Jadi tipe tetuanya hanya itu tadi, ungu panjang dan merah bulat. Tapi turunannya ada tipe baru, yaitu rekombinan, disebut rekombinan, yaitu ungu bulat dan merah panjang. Jadi rekombinan itu tipe baru. Dari mana itu muncul? Itu tadi karena terjadi pindah silang. Pindah silang, alel tertentu pindah ke alel tertentu.
Jadi kalau kita jumlahkan frekuensi tipe T2-nya, ya kita jumlahkan aja frekuensinya. Sehingga frekuensi tipe T2 7/16, dan frekuensi rekombinan 1/16. Nah, kita lanjutkan ke pemetaan kromosom, halaman 129, pemetaan kromosom. Jadi jarak antar gen itu di dalam kromosom, kalau terjadi pindah silang, dapat ditentukan. Nah, cara penentuannya sederhana. Ya, sederhana. Sebenarnya lebih rumit dari yang ada di buku ini, tetapi para penulis mencoba membuat penulis buku mencoba membuat sederhana sehingga mudah dipahami. Tapi sebenarnya lebih rumit dari ini. Coba lihat halaman 130. Halaman 130. Jadi halaman 129 di bawah pada pemetaan kromosom, persilangan antara heterozigot ungu panjang dengan merah bulan kopling, maka keturunannya ada seperti halaman 130. 130. Ungu panjang jumlahnya 123 tanaman, ungu bulan jumlahnya 18, merah panjang 17 tanaman, merah bulan 122 tanaman. Kalau dijumlahkan semua tanaman ini, maka totalnya ada 123 tambah 18 tambah 17, 122. Tambah 122, jumlahnya adalah 280. 280. Ya kan? Siapa tadi? 280 ya? Nah, oleh karena itu frekuensi dari rekombinan bisa kita hitung. Berapakah bahagian dari rekombinan dari keseluruhannya? Rekombinannya itu ada 35, 18 ditambah 17. 18 ditambah 17. Nah, 18 ditambah 17 dibagi dengan total keseluruhan tipe rekombinan dan tipe T2. Jadi, dikali 100%, maka 35 dibagi 280 atau 245 tambah 45, 35 kali 100%, maka 12,5%. Nah, kalau dari sistem peluang, ini peluangnya berarti kan jaraknya 12,5. Kalau digambarkan dalam satuan peta, itu seperti gambar di bawah itu. Jarak antara alel P dengan alel L 12,5 satuan peta. Satuan peta. Dan ini boleh juga disebut sebagai peluang. Kalau 1% peluang sama dengan disebut 1 centimorgan. 1 centimorgan, bukan sentimeter ya, 1 centimorgan. Tapi untuk memudahkan pemetaannya, biasanya orang menuliskannya seperti halaman 130 itu. Berarti persentase rekombinan itulah dianggap sebagai satuan peta. Jadi jarak antara alel P dominan dengan alel L itu adalah 12,5 satuan peta. Nah, kalau dia satuan petanya sentimeter, maka jarak antara 12,5 dalam pemetaan itu
jarak antara P dengan L itu dalam pemetaan itu 12,5 cm. Kalau satuannya milimeter, maka 12,5 mm. Tapi sebenarnya ini adalah satuan bahasa yang lebih rumit. Hanya untuk memudahkan kita paham bahwa antar gen itu ada jarak, maka disebut satuan peta. Jadi kalau digambarkan seperti halaman 130 itu, maka jarak antara, sekali lagi, alel P dominan dan alel L dominan itu adalah 12,5 satuan peta. Jadi kalau misalnya saya suruh kalian membuat petanya di garis di kertas yang satuan petanya milimeter, maka jarak P dan L itu adalah 12,5 mm. Jadi supaya kita bisa membayangkan bahwa para pakar sudah berpikir bahwa supaya bisa dibayangkan, maka frekuensi rekombinan itu menggambarkan jarak antar alel. Dalam hal ini frekuensi rekombinan itu atau frekuensi rekombinasi, yaitu jumlah dari rekombinan dibagi total keseluruhan dikali 100%, dalam hal ini 12,5%. Baik, kita lanjutkan pewarisan di luar inti, sitoplasmik. Halaman bab 6 dalam buku, halaman 153. Halaman 6 dalam buku, bab 6 dalam buku, halaman 153. Pewarisan di luar inti, atau disebut juga sitoplasmik. Nah, sejauh ini kita sudah mempelajari hukum Mendel dan kita sudah sependapat bahwa hukum Mendel itu mengacu pada pewarisan gen-gen yang ada dalam kromosom yang ada di dalam inti sel. Ternyata para pakar menunjukkan bahwa bahan-bahan genetik itu tidak hanya ada pada inti sel, tetapi juga ada pada sitoplasma. Kalau ini adalah sebuah sel, maka Anda lihat bahwa yang ini adalah inti sel, yang di tengah itu inti sel yang di dalamnya ada kromosom-kromosom. Ya. Lalu ini adalah sitoplasma. Ya, sitoplasma. Di dalam sitoplasma itu ada benda-benda yang mengandung bahan-bahan genetik. Coba saya tunjukkan ini juga. Ini adalah dia struktur dari sel tanaman. Struktur dari sel tanaman.
ada inti sel, ada benda-benda lainnya, bahan-bahan lainnya, seperti kloroplas ini, kloroplas. Ada juga di situ, ini dibesarkan, mitokondria. Mitokondria itu di dalam sitoplasma itu. Di dalam mitokondria inilah terjadi perubahan ATP menjadi ADP, ADP. Jadi terjadi pembentukan dan pelepasan energi pada mitokondria ini di dalam sitoplasma. Sementara tadi saya katakan bahwa ada kloroplas, ini kloroplas di dalam sitoplasma. Kloroplas itu mengandung klorofil, ya klorofil. Dan ini juga mengandung bahan-bahan genetik. Itu beberapa saya sebutkan bahan-bahan yang ada di dalam sitoplasma. Saya dua saja saya sebutkan, itu tadi, kloroplas dan mitokondria. Dan itu dua-duanya mengandung bahan genetik, dikendalikan secara genetik oleh bahan-bahan genetik. Jadi tidak dari kromosom yang ada di dalam inti sel. Selain itu, ada juga yang disebut dengan peristiwa genetik yang menyebabkan mandul jantan sitoplasmik. Ya, mandul jantan sitoplasmik. Bahasa Inggrisnya adalah cytoplasmic male sterility. Okay. Ini terjadi pada jagung, ada juga sekarang ini pada padi, sehingga dihasilkan padi hibrida, pada jagung hibrida. Sistem mandul jantan ini digunakan untuk menghasilkan turunan hibrida. Dan pada tingkat penelitian sekarang ini ada penelitian pada kopi, sistematik mandul jantan sitoplasmik ini pada kopi sedang berlangsung penelitiannya pada kopi. Sistem CMS ini pada jagung tidak diketahui apakah ini monogen atau poligen. Tidak diketahui apakah ini sistemnya satu gen atau banyak gen. Sitoplasmik normal disimbolkan dengan M dominan S, M besar S maksudnya, bila menyebabkan subur jantan terbentuk subur sari yang hidup. Kalau sitoplasmiknya tidak normal, disimbolkan dengan M kecil S, menyebabkan mandul jantan tidak terbentuk serbuk sari yang hidup. Tapi sifat kemandulan yang disebabkan dapat dipulihkan oleh gen. Lihat di halaman 160 dan seterusnya. Halaman 160 dan seterusnya. Coba lihat gambar 161. Di halaman 161 Anda lihat itu digambarkan sebuah sel dengan kode genotipe RF, MS. MS berarti kan sitoplasmanya tidak normal, menimbulkan mandul.
gen-gennya di kromosom adalah homozigot resesif. R dominan, R resesif, R resesif. Berarti ini akan menghasilkan apa yang disebut dengan mandul jantan, tidak menghasilkan serbuk sari normal. Tapi kalau seperti yang di bawah, sel yang kedua di bawah, sitoplasmanya M dominan S, M besar S, artinya sitoplasmanya normal, meskipun gen pada kromosomnya homozigot resesif, tanaman ini fertil, artinya menghasilkan serbuk jantan. Kalau pada gambar 162, sebuah sel yang sitoplasmanya tidak normal, M kecil S, dan kromosomnya R dominan. Tidak mengikuti acara Natal pertanian, kita tidak diperbolehkan mengikuti acara pertanian kita. Kitanya tuh, ini ku ya. Kau punya nasib, ya ini kalau enggak kau keluarkan kau dari grup ini. Jadi kalau di kromosomnya itu homozigot dominan atau heterozigot, maka sifat mandul yang disebabkan sitoplasma itu dapat dipulihkan. Jadi seperti pada gambar halaman 162 itu, tanamannya menghasilkan serbuk sari karena itu dia gen yang di dalam kromosom dapat atau telah memulihkan sifat kemandulan yang disebabkan oleh sitoplasma yang mandul. Itu yang disebut dengan gen pemulih kemandulan. Dalam bahasa Inggrisnya adalah restorer gene. Gen itu ada di dalam kromosom yang ada dalam inti sel. Dan gen itu satu gen yang memiliki dua alel. Alel dominan, R besar, dan resesif R kecil. Nah, kalau genotipenya R dominan atau homozigot dominan dan heterozigot atau heterozigot, kondisi ini dapat memulihkan kemandulan yang disebabkan oleh sitoplasma yang tidak normal. Dengan demikian tanaman itu subur jantan. Artinya dapat menghasilkan serbuk sari. Jadi kalau kita tuliskan, maka yang subur jantan itu caranya seperti ini. Dalam kurung MS kecil, RF, dan MS kecil, dalam kurung RF. Heterozigot, ini adalah subur jantan. Artinya bahwa sitoplasmanya mandul jantan, tetapi ada gen pemulih kemandulan, maka ini disebut subur jantan. Sedangkan yang mandul jantan adalah MS kecil, RF, ini mandul jantan.
Tapi kalau sitoplasmanya normal, M besar S, meskipun sitoplasma kromosomnya homozigot resesif, maka dia subur jantan. Nah, sistem CMS ini pernah digunakan untuk menghasilkan jagung-jagung hibrida. Jadi, jagung hibrida itu dihasilkan oleh persilangan tanaman jantan dan tanaman betina, di mana tanaman betina itu mandul jantan tidak menghasilkan serbuk sari, sedangkan tanaman jantan menghasilkan serbuk sari. Jadi serbuk sarinya itu hanya berasal dari tanaman jantan. Nah, berarti tanaman betina itu adalah tanaman yang sistemnya adalah CMS. Dia tidak menghasilkan serbuk sari. Nah, biji yang dihasilkan pada tanaman betina itu, itulah biji-biji hibrida. Bagaimana aplikasinya nanti di pemulihan tanaman lebih aplikatif kita gunakan. Tetapi coba lihat di halaman 163 untuk tidak kita tinggalkan ya, pengertiannya. Coba lihat halaman 163 itu. Tetuanya mandul jantan sebagai tetua betina. Tetua jantannya adalah fertil jantan. Fertil jantan. Gamet-gametnya R dominan F, MS, R resesif F, MS untuk betina, untuk jantan R resesif F. Coba lihat bahwa tanaman betina itu sitoplasmanya MS. M kecil S. Nah, serbuk sari tidak membawa sitoplasma. Jadi sitoplasma dari turunannya itu ditentukan oleh sitoplasma dari induk betina. Sehingga F1-nya seperti yang kalian lihat di situ, bijinya itu sitoplasmanya M kecil S dan homozigot dominan RF-RF. Jadi menghasilkan mandul jantan. Jadi sekali lagi pada sistem ini, yang menentukan sitoplasma dari turunan itu adalah induk betina. Karena di induk betina lah terjadi perkawinan itu. Serbuk sari yang berasal dari tanaman jantan tidak membawa sitoplasma. Nah, coba lihat di halaman 164. Induk betina 164 baliknya induk betina, mandul jantan, induk jantan, fertil jantan. Dan coba lihat bahwa turunannya itu fertil jantan.